Jadi pada saat diundang itu dengan judul yang cukup kontroversi, namun alhamdulillah Pak Ridwan tetap berbesar hati datang dan memenuhi tantangan kami, alhamdulillah. Dan Pak Ridwan juga ini sebelum ke lokasi, beliau dari Kabupaten Bualemo untuk urusan kampus Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Jadi bagaimana perjalanan di sana, Pak? Ya, alhamdulillah tadi Pak Bupati menerima kami. Saya juga melaporkan tindak lanjut untuk persiapan laboratorium alam. Saya akan punya program studi teknik lingkungan, konservasi hutan, dan sosial ekonomi perikanan. Alhamdulillah di perjalanan tidak ada kendala apa ya? Ya, tidak ada. Alhamdulillah ya. Jadi memang Pak Ridwan ini pemirsa, jejak kontroversi, jejak karir Pak Ridwan Tohopi ini memang terbilang cepat dan cepat juga mengalami beberapa kendala hingga akhirnya beliau dipidana penjara pada tahun berapa ya Pak? 2014. Oh, sekitar 2014. Yang sebelumnya di PN sini diputuskan bebas ya. Bebas murni. Ya. Bebas murni. Ya Pak, ini banyak hal yang perlu kita diskusikan, apalagi terkait ini Pak Ridwan Tohopi ini juga pemirsa, beliau termasuk penggagas pembentukan Provinsi Gorontalo. Pak Ridwan juga sebagai sekretaris jenderal ya. Sekjen pembentukan Provinsi Gorontalo, ketuanya Pak Nelson Pomalingo. Nah, beliau inilah yang sekjennya ini, yang di belakangnya Pak Nelson untuk mengurus pemekaran provinsi dari Sulut. Nah, dalam perjalanan ini Pak Ridwan, pembentukan provinsi ini pasti banyak kendala-kendala yang dihadapi, apalagi banyak yang tidak menerima dengan adanya terbentuknya provinsi. Bahkan konon katanya ada yang tidak menerima pembentukan provinsi ini, tapi sekarang posisinya dia menjabat. Posisi dia sekarang sudah menjabat, padahal awal-awal dia ngotot tidak setuju dengan pemekaran provinsi. Iya. Jadi gini, seiring perkembangan dinamika politik bangsa dan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tentang otonomi daerah. Dulu itu kan kita ya cuma bincang antara orang per orang. Itu sebetulnya kalau mau jujur awal lahirnya provinsi itu banyak yang menginginkan, tapi actionnya kan. Actionnya ini yang jarang. Actionnya itu yang tidak ada, cuma kalau orang bicara banyak. Jadi wacana pembentukan provinsi itu berapa tahun itu sampai ada action itu? Bahkan sejak masih Orde Baru di masa Soeharto itu sudah diinginkan Gorontalo. Sudah bergulir itu. Ya. Tapi nanti ada kans terbuka itu ketika reformasi pada tahun 1998 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tentang otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, dan apa itu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dulu masih belum ada undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang terkait dengan yang sekarang sistem pemerintahan daerah. Jadi baru itu yang ada. Itulah yang mendasari pertama kali HMI. Jadi saya katakan HMI itu berdiskusi di Cawang waktu itu kepemimpinan Mas Ri Kudrat Umar. Mas Ri Kudrat Umar, ya, ketua cabangnya ya. Ketua cabang. Nah, dia gulirkan itu, dia sampaikan pada kami, kemudian dia mulai melakukan action, membentuk panitia persiapan pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya. Itu yang pertama. Tomini Raya. Dulu namanya itu pertama. Provinsi Gorontalo Tomini Raya. Tomini Raya itu nama pertama karena asal muasal Gorontalo juga itu dari Tomini. Mulai dari Teluk Tomini sana sampai Teluk Banggai dan sebagian Buol. Panitia itu almarhum Pak Nasir Moduto, itu ketua P4 GTR namanya. Kepanjangannya apa?
panitia persiapan pembentukan provinsi Gorontalo atau Miniraya. Itu. Tapi kalau kurang lebih ada 1 tahun cuma habis di rapat. 1 tahun rapat terus. Actionnya Excel. tidak ada Pak ya. Tapi itu gelombang untuk memisahkan atau membentuk provinsi itu sudah sampai pada masyarakat Gorontalo yang ada di perantauan. Maka ada himbauan, ada istilah pulang kampung dulu semua pada waktu tahun 1998 itu pulang. Ada silaturahmi nasional masyarakat perantauan di Gorontalo pas pada lebaran, pada menjelang lebaran musim malam pasang lampu itu. Nah, di situ dilaksanakan silaturahmi nasional pembentukan Provinsi Gorontalo, yang disitulah lahirnya Presidium Nasional Pembentukan Provinsi. Lahir dari situ ya. Ya, lahir dari situ yang mendaulati Profesor Nelson Pemalingo sebagai ketua, dan kebetulan saya dari IAIN, jadi UNG sama IAIN waktu itu saya didaulati juga sebagai sekjen. Sekjen Provinsi Gorontalo, Provinsi Pembentukan Provinsi Gorontalo. Tuminiraya masih digandengkan itu. Masih ada itu Tuminiraya. Iya. Jadi Presnas GTR itu namanya, Presidium Nasional Pembentukan Gorontalo Tuminiraya. Jadi masih melengkapi terus itu. Jadi tahun 1998 itu akhir kita ini P4 GTR tetap ada karena dia lokal. Sementara yang Presidium Nasional ini adalah yang mulai menghubungkan lagi dengan pusat. Jadi Presnas ini mempersiapkan semua dokumen yang menjadi persyaratan pendirian. Nah, di dalam mendapatkan persetujuan untuk provinsi ini kan harus ada rekomendasi dari ibu kota, dari Provinsi Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Oh, ibu kotanya kan Manado. Ya, di Manado. Jadi agak panjang dia. Kalau saya urai satu-satu, cuma yang jelas saya masih memiliki dokumen rincian siapa yang memberikan sumbangan dan sebagainya, itu masih tersimpan sama saya. Ada hal-hal yang tim DPOD dari pusat menilai kelayakan dan semua ada dokumennya sama saya. Tidak belum ada yang publis, yang lain tinggal cerita. Oh, tinggal dari mulut ke mulut saja. Dari mulut yang datang ada yang menyatakan saya juga pahlawan, ya kita biarkan. Kendati pun pada situasi yang sulit itu kami yang 23 orang ini yang Presidium Nasional itu memang tanpa ada apa-apa kecuali cuma semangat untuk modal melakukan semangat itu saja untuk pembentukan provinsi ini. Saya tahu persis awal pertama kita dimodali oleh Pak almarhum Pak Pakaya, Bupati Kabupaten Gorontalo. Itu pertama itu yang memberi kita sumbangan 10 juta pertama yang menjadi modal kita untuk bekerja. Selebihnya itu kita jalankan karcis yang 100 apa semua. Belum lagi kita mendapat tantangan, ada yang katakan apa ini Provinsi Gorontalo ini, kira cuma bikin Karang Taruna ini atau apa. Ya ada saja, tapi kita kan ya kita fleksibilitasnya itu kita menerima semua masukan sebagai satu dorongan untuk bisa jadi provinsi. Tapi juga kita juga menerima tantangan itu bukan saja dari segi finansial dan dari segi apa, tapi yang jelas kita punya tujuan, yang penting lahir Provinsi Gorontalo, itu aja. Tapi sampai ada yang bilang bahwa potong jari apa ini kalau mau jadi ini provinsi. Banyak taruhan itu. Dan sangat ada juga banyak. yang sudah pejabat, Pak. Oh, sekarang yang mereka yang menantang dulu sekarang mengakunya sudah jadi. Saya juga pejuang, entah tidak tahu pejuang dari mana. Tapi kalau dilihat dari perjuangan ini kan ada perjuangan fisik dan non fisik. Yang orang tahu itu kan orang yang terlibat langsung. Ini yang terlupakan. Sampai sekarang juga provinsi kadang-kadang sudah tidak ngundang kita. Dulu masih ada tempat kita apabila hari ulang tahun provinsi sidang paripurna. Masih ada tempat kita di atas. Tapi saya lihat sudah 3 tahun ini kita sudah tidak diundang-undang lagi. Saya tidak tahu kenapa lagi. Jadi yang pelaku-pelaku pembentukan provinsi sudah mulai terlupakan ya. Iya, berbeda dengan Banten, Pak. Banten, para pejuang pembentukan Provinsi Banten itu bahkan di APBD-kan, Pak. Mereka ada jasa pemerintah untuk itu.
Tapi Gorontalo enggak. Ya kita harus paham, kita juga enggak mengharap apa-apa. Yang penting orang sudah nikmati Gorontalo sudah provinsi, dia sudah cukup lah. Jadi Pak Ridwan ini memang ya setiap ini ada hal-hal yang baru yang dilakukan. Di samping pembentukan provinsi, Pak Ridwan juga mengalihkan status ya. Nah, Status YIN Stain ke YIN. Iya. Banyak juga kan gejolak ini kan pengorbanan juga kan cukup banyak juga kan di sana. Iya, bersamaan dengan IKIP menjadi UNG. Oh, sama-sama ikut. Sama-sama. Kalau setelah pasca provinsi, kita kan baru IKIP. Kita baru sekolah tinggi. Itu cuma 2 indikator perguruan tinggi di sini kan. Saya pikir-pikir kalau provinsi boleh bikin, kenapa IAIN tidak bisa? Saya menyampaikan waktu itu masih Ketua Stain Pak Muhammad Tuli, Pak, bisa ndak ini mau dialihkan jadi institut? Wah bisa, tapi kendalanya itu lagi, magister pada saat itu baru 2 orang. 2 orang di Stain. Sementara persyaratan untuk menjadi institut harus ada doktor. Jadi orang bilang, apa ini yang dibuat Pak Ridwan ini? Buang-buang energi aja itu. Saya sudah tidur di kampus. Saya bikin proposal bersama beberapa teman. Teman itu kurang lebih di panitia alih status itu ada 32, yang aktif 3 orang. 3 orang saja. 3 orang yang aktif. 3 orang aktif, ada 2 orang yang tidak masuk panitia tapi membantu saya. Membantu saya untuk menjadikan. Tapi itu pun dilupakan oleh orang. Yang perjuangan itu ya? lupakan, malah ya saya biarin aja, yang penting sekarang sudah dinikmati oleh semua orang, sudah enak, sudah banyak lah. Tapi itulah liku-liku perjuangan. Ketika tidak ada guru besar, kita minta pinjam dari Yain Alauddin, kita mintakan surat pernyataan. Dulu tidak seketat sekarang mendirikan itu masih boleh ditunjang itu. Itu pun di Kementerian Agama itu masih tanya, dari mana bisa jadi? Kan begitu datang ke sini Pak Ibu Presiden masih Megawati, tapi itu kontribusi Pak Fadel pada waktu itu juga cukup besar. Beliau yang menghubungkan bagaimana diresmikan. Kita itu diresmikan tanpa SK. Pengeresmian pengalihan status ya? UNG, IKIP menjadi UNG dan Stain menjadi IAIN itu belum ada SK dari tanpa menteri. SK, lahir tanpa SK ya? Diresmikan oleh Megawati pada saat itu. Berarti langsung pengresmian saja? Iya, karena ya politisnya itulah kita dimenangkan di situ. Kalau mau tunggu regulasi yang normatif, tidak pernah akan menjadi sampai sekarang, karena persyaratan untuk jadi institut harus ada doktor, ada ini macam-macam. Jadi disitulah ketika dibawa di Jakarta, usulan proposal itu kan kita bawa, pertama saya yang bawa. Apa ini Gorontalo mau jadi IAIN? Modal tanah doang, nggak ada apa-apanya. Mahasiswa juga saat itu berapa, Pak? 400. Jadi padahal mau standarnya itu seharusnya berapa? 10.000. 10.000. Berarti hanya 400 saja. 400, Pak. Tapi jadi juga, Pak. Saya berpikir itu jalur politik saja, Pak ya? Bukan. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan kalau tidak ada kemauan. Jadi kalau kita punya niat mau lakukan, pasti ada jalan. Sama juga ini dengan pembentukan Sama provinsi. dengan pembentukan provinsi, orang hantam kiri kanan. Syarat misalnya berapa PAD? Berapa PAD kita yang paling rendah dibandingkan. Coba dipertemukan Bangka Belitung, dipertemukan dengan Banten. Ini kan saudara kembar ini ya, yang berjuang pada saat itu. Itu Banten saja 1 bulan itu 9 miliar, cuma 1 sektor dia punya PAD, bandara. Kemudian kalau Bangka Belitung itu Babel yang saya sebut provinsi Babel itu sampai hampir ini kan minyak. Ya. Dia hampir 1 triliun 1 tahun. Gorontalo sudah digabung Boalemo, digabung kota Gorontalo 400 juta. 400 juta. Syaratnya itu bagaimana? Syaratnya itu kan PAD dengan rasio PAD dengan pertumbuhan dengan penduduk itu kan harus seimbang. Oh, harus seimbang. Iya. Ini penduduk Gorontalo juga belum memenuhi syarat PAD-nya, tapi alhamdulillah juga Pak ya. Jadi juga. Kita membuat itu secara akademis terukur.
Ya kalau toh dia masih kurang kita benahi, kita pelan-pelan, tidak ada sesuatu yang baru ini langsung jadi wah atau apa, tetap harus banyak kendala, banyak apa. Dalam pembentukan provinsi ini terus pengalihan status, apakah ada misalnya hal-hal yang di belakang layar ya, misalnya sogokan atau apa? Enggak ada. Apa yang mau disogok, kita juga nggak punya duit. Enggak ada. Jadi murni sogokan. saja. Murni aja, karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita juga yang berjuang untuk itu adalah ikhlas, tanpa pamrih, tidak punya apa-apa. Seharusnya kan kami, kalau kita punya tendensi, kita yang bikin provinsi, kita juga kan yang harus jadi guru atau apa semua. Tapi kami tidak punya tendensi itu. Tapi di pengalihan status IAIN ini, Iya. jabatan terakhir Pak Ridwan di IAIN itu apa? Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 1. terakhir sekali itu. Oh, itu yang terakhir sekali. Saya ini selama di IAIN ketua STAIN itu 2 periode, 10 tahun, hampir 10 tahun kan. Kemudian sebelum itu saya ketua P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Setelah alih status itu kan kita ada istilahnya PGS, ada rektor sementara menuju rektor definitif. Saya masih menduduki wakil rektor 2. Terakhir ini sebelum saya masuk di karantina di lapas, saya masih menduduki wakil rektor bidang akademik, wakil rektor 1. Memang saya rencana kalau saya lama di situ tidak terganggu, mungkin IAIN itu sekarang sudah jadi universitas. Sampai ini kalau tidak ada hambatan Iya. ini ya. Bapak tadi menyentil soal Bapak masuk di lapas ya, terpidana. Itu kan berawal dari Bapak menjabat sekda ya. Iya. Itu di zaman Pak Ismet Mile, Bupati. Mile. Nah, di sekda ini hal apa yang membuat Pak Ridwan sampai masuk ke penjara? Ketika saya kan dari akademisi toh, tiba-tiba diminta oleh Pak Ismet untuk membantu pemerintah daerah. Beliau sendiri yang menandatangani surat permintaan ke menteri, beliau sendiri yang datang ke kementerian untuk meminta saya. Kedekatan saya dengan Pak Ismet pada perjuangan pembentukan Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango. Terlibat juga Pak Ridwan di sana? Ya iyalah, terlibat. Beliau kan tahu ada beberapa visi misi yang sempat saya buat untuk beliau pada waktu itu. Lama tidak bertemu dengan beliau, tapi tiba-tiba ketemu. Beliau minta saya ke Pemda dulu. Ya sudah, sampai di Pemda, ini dunia baru bagi saya. Oh, dunia birokrasi ini dunia baru ya? Dunia baru ya, birokrasi. Cuma dari luar saya memandang, apa ini kepala dinas, apa ini kepala badan. Saya kan tidak. Nanti saya masuk, baru saya mulai dalami. Oh, ini maksudnya ini. Ternyata yang disebut dengan pemerintah itu berasal dari kata perintah. Jadi diperintahkan terus. Perintah. Ya siapa pemerintah? Yang dipimpin oleh kepala daerah. Kepala daerah itu adalah, kalau tingkat kabupaten adalah bupati, dibantu oleh wakil bupati. Nah, bupati itu dalam undang-undang nomor 32 itu punya kewenangan semua. Kewenangan semua itu adalah, pertama, dia punya kewenangan dalam hal kepegawaian, dia punya kewenangan dalam pembangunan, dia bisa mengatur secara khusus semua dinas badan untuk apa. Dia mau pecat kapanpun, dia punya hak otonom untuk itu. Nah, ketika itu saya pertama masuk staf ahli dulu. Staf ahli Menyesuaikan bupati dulu ya. Ada 2 bulan situ dilantik pertama jadi kepala Kesbang. Kesbang Pol, Satuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Wah, ini kan biasa di kampus ini kan. Cuman saya kan, ya saya katakan saya dari aktivis. Masuk dunia itu tidak kaku saya kan. Karena setelah saya dalami undang-undang Kesbang Pol ini, ternyata Kesbang Pol itu adalah mata, telinga, kaki dan tangannya kepala daerah. Baik Pak, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan.